Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Cek sekarang penentu utama guru honorer KODP tanpa tes lagi di P3K 2024. Nah, judulnya mungkin terlalu lebay teman-teman ya, tapi apakah ada kemungkinan guru honorer yang sudah ber-KODP ini tanpa tes lagi dan tinggal diangkat menjadi ASN P3K Guru tahun 2024? Jawaban admin sangat berpotensi. Sangat berpotensi guru honorer KODP ini tetap diangkat menjadi P3K 2024 tanpa harus melalui tes lagi, karena sikap dari Prof Nunuk yang sepertinya mengklarifikasi pernyataannya kemarin bahwa guru KODP dinyatakan tidak lulus. Ternyata setelah ditanya di kopi bareng kedua, jawaban Prof Nunuk itu berubah. Dia mengatakan bahwa untuk guru honorer KODP, apakah nilai P3K 2023 bisa digunakan kembali di P3K Guru 2024 yang mengisyaratkan itu tanpa tes, itu masih menunggu kebijakan dari Kemenpan RB, karena yang akan membuat mekanismenya itu adalah Kemenpan RB. Jadi sebenarnya yang menjadi penentu utama guru honorer KODP tanpa tes lagi di P3K Guru 2024 adalah bukan Kemendikbud, tapi penentunya adalah Kemenpan RB, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan Kemenpan RB? Karena di Kemenpan RB lah yang berwenang membuat mekanisme dan skema seleksi P3K Guru 2024. Jadi kalau misalkan di Kemenpan RB itu memberikan aturan bahwa KODP tanpa tes lagi, atau nilai guru honorer KODP itu bisa digunakan di P3K Guru 2024, maka otomatis guru-guru honorer KODP ini tidak perlu lagi dites di tahun 2024. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan sebentar kita simak pernyataan dari Ibu Nunuk Suryani. Nah itu ya, jadi kalau dikatakan siapakah yang menjadi penentu utama guru honorer KODP tanpa tes lagi di P3K Guru 2024, jawabannya itu adalah Kemenpan RB. Karena Kemenpan RB lah yang membuat aturannya teman-teman. Kemenpan RB yang membuat Permenpan RB-nya, Kemenpan RB yang membuat mekanismenya. Seperti itu ya, itu yang harus kalian pahami. Kemudian di sini kita lihat teman-teman ya, ada artikel yang luar biasa sih menurut saya pribadi ya. Ini datang dari ayobandung.com. Ya, kita coba buka lagi ayobandung.com ya, salah satu artikel yang cukup luar biasa ya, membahas aturan-aturan, membahas P3K juga ya. Di sini dikatakan cuma butuh satu langkah lagi guru honorer KODP bisa diangkat langsung jadi P3K 2024 tanpa tes jika hal ini terjadi. Nah, maksudnya jika ini terjadi, maka guru honorer KODP itu bisa diangkat langsung jadi P3K 2024. Itu tanpa tes loh teman-teman. Nah, di sini dikatakan kabar bahagia bagi guru honorer KODP akhirnya mendapatkan peluang dan jadi salah satu prioritas dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024. Wow, luar biasa ya. Artinya begini, kemarin-kemarin ya peluang guru honorer KODP untuk diangkat P3K tanpa tes itu tertutup. Nah, sekarang itu sudah terbuka lagi. Artinya guru honorer KODP itu menjadi salah satu prioritas ya, menjadi salah satu prioritas pengangkatan tenaga honorer di tahun 2024 ya. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu sudah terdata di database BKN. Saat ini banyak guru honorer KODP yang menuntut hak teman-teman ya, yang menuntut hak untuk diangkat menjadi ASN, yakni masuk sebagai P3K 2024. Nah, hal itu pun sudah menjadi impian dari para guru honorer KODP sejak beberapa tahun ke belakang. Namun hingga kini belum juga memiliki kesempatan untuk menjadi seorang P3K 2024. Nah, setidaknya menjadi seorang pegawai dengan perjanjian kerja tidak menjadi PNS pun karena jadi seorang ASN alias honorer itu banyak menyebut tidak layak. Nah, ketidaklayakan tersebut tentunya dari segala gaji pokok per bulan sangat rendah sehingga tak bisa memenuhi kebutuhan hidup selama 1 bulan. Maka itu dengan adanya pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini diharapkan golongan guru honorer KODP diberi peluang juga untuk masuk dan diseleksi menjadi seorang ASN. Nah, sebelumnya pihak BKN telah melakukan verifikasi dan validasi data terhadap 2,3 juta data tenaga honorer yang telah masuk ke database BKN. Nah, guru honorer KODP pun sangat menginginkan ya, menginginkan menjadi bagian dari proses pengangkatan menjadi P3K 2024, karena bagaimanapun menjadi ASN sudah menjadi impian mereka dari 2019. Maka itu guru honorer KODP dari seleksi P3K 2023 hingga saat ini masih terus bergejolak di berbagai daerah seluruh Indonesia. Terbukti teman-teman ya, kemarin itu ada RDPU di Komisi 10 yang menghadirkan forum guru honorer di berbagai wilayah Indonesia. Contoh FGP PNS yang menuntut agar guru KODP tanpa tes lagi di P3K 2024 teman-teman ya. Oke.
Nah, lantas siapa saja menjadi prioritas Menpan RB dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024? Apakah guru honorer KODP termasuk? Yuk simak ulasannya. Ini kita lihat teman-teman ya. Oke. Di sini kita lihat ini dia ya. Ini dia tuntutan ya, tuntutan para guru honorer KODP ini hanya satu, yakni diangkat menjadi P3K dikarenakan guru honorer KODP 2023 ini sama persis dengan guru lulus PG atau passing grade 2021, di mana di dalam seleksi P3K guru 2023 tersebut guru lulus PG 2021 merupakan pelamar kategori P1 atau prioritas. Nah, intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya sebenarnya guru KODP ini itu sudah ikut seleksi di tahun 2023 dan sudah lulus semuanya, cuman tidak diangkat karena tidak ada penempatan Bapak Ibu ya, sehingga mereka menuntut agar di P3K guru 2024 tidak dites lagi sama halnya dengan P1, karena sebenarnya antara guru KODP dengan P1 itu hampir sama-sama Bapak Ibu, sama-sama sudah dites juga. Nah, tapi di sini kabar baiknya kita menunggu edaran dari Kemenpan RB terkait dengan masalah ini, dan di sini sudah dijelaskan oleh Prof Nunu. Kita coba. Sedikit pun, jadi alhamdulillah kita tetap kuat stamina-nya hingga lagi case-nya. Terima kasih ya Bu untuk doa terbaiknya. Pertanyaannya untuk P3K 2024, bagaimana nasib kami yang berstatus P? Apakah tetap harus mengikuti tes? Semoga ada kebijakan baru. Jadi pada prinsipnya ya Bu, Lilis, menurut Undang-Undang ASN, setiap pengangkatan ASN harus melalui mekanisme seleksi. Jadi tidak ada yang diangkat langsung. Dalam hal ini mekanisme akan diterbitkan oleh Kemenpan. Apakah nanti nilai seleksi akan diakomodir digunakan? Itu sedang kita usulkan. Yang sudah P hanya nanti kemudian apakah itu diterima dan masuk dalam Kepmen, dalam Juknis, kita tunggu saja. 419.000 untuk memenuhi 1 juta guru itu bisa terpenuhi di tahun ini. Namun sampai dengan upaya yang kami lakukan, jadi kami mungkin sampaikan bahwa usulan formasi itu sudah ditutup oleh Menpan RB tanggal 31 Januari tahun 2024. Lalu karena kami melihat bahwa total usulan itu belum seperti yang kami harapkan, yaitu 419.000 dan 82.000 usulan untuk tenaga kependidikan, maka kami bersurat dan memohon kembali untuk bisa mengundang pemerintah daerah agar mengusulkan kembali formasinya. Yang sebenarnya ini adalah kewenangan dari Menpan RB untuk mengundang Pemda. Tapi karena kami sangat ingin ini maksimal, maka kami pun mengundang kembali. Dan kami melakukan rapat koordinasi mengundang 546 instansi daerah. Dan hasilnya tidak seperti yang kami harapkan. Jadi 2 region itu seluruh instansi daerah di Indonesia kami undang, di Jakarta dan di Makassar. Hasilnya sampai dengan berakhir formasi